الذي جعل الجنة دار رحمته وأسكن فيها أولياءه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الذي أرسل بشيرا ونذيرا بشيرا لمن أطاعه بالجنة ونذيرا لمن أصاب النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الآمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الآية والمعنى والله أعلم بمراده أما بعد. Hadirin masyarakat muslimin jamaah Majlis Ta'lim Al-Iman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan kita mampu senantiasa mentasarrufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat masalah ay makrunatan bita'lim semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu pada sehat Bu? Alhamdulillah ya, itu modal utama kita untuk beraktivitas. Uang banyak, suami sehat, anak-anak sehat, kitanya gak sehat kan nikmat. Duit tidak ada, beras gak punya, anak bandel tapi sehat, masih bersyukur kepada Allah. Karena dengan kesehatan, kenikmatan kesehatan, insya Allah kita akan mampu menebusnya melalui taubat kepada Allah. Kalau tanpa kesehatan maka
siap kemana? Ngaji. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan sunnatullah. Yang namanya sunnatullah itu adalah qada dan qadar, ketentuan Allah yang itu tidak bisa dirubah sama sekali, karena itu sudah mutlak, sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan di dunia ini ada awal pasti ada akhir, ada siang pasti ada malam, itu pasti. Begitupun dengan keberadaan kita, baik dengan keluarga kita atau dengan tetangga kita, dengan anak-anak kita, dengan orang-orang tua kita, sudah sunnatullah kebersamaan kita dengan keluarga kita, kebersamaan kita dengan tetangga kita, maka pasti suatu ketika akan menemui keberpisahan. Betul Bu? Kalau sudah bertemu pasti ada berpisah. Baik itu berpisahnya yang sementara ataupun berpisahnya yang langgeng untuk selama-lamanya. Kita pergi haji 40 hari berpisah dengan keluarga, sedih kan? Sedih. Keluarga yang di rumah sedih. Padahal kalau itu pasti akan ada pulangnya kembali. Kita jalan kemanapun, insya Allah akan ada pulangnya kembali. Nah, kita dengan keluarga kita dengan suami kita dengan anak-anak kita dengan keluarga besar kita yang di dunia hidup bersama-sama, maka suatu ketika kita akan berpisah. Betul? Yang tidak membetulkan sok mangga depan. Kita pasti betul. Lalu kemudian peristiwa yang paling menyenangkan, peristiwa yang paling menyenangkan bagi kita setelah berpisah adalah ibu habis pulang haji, berangkat haji, paling ditunggu-tunggu dan paling menyenangkan kita apa? Pulang lagi ke rumah dan bertemu kembali dengan keluarga. Betul tidak? Iya kan? Kita pergi kemana-mana, kita pulang lagi, yang paling kita tunggu adalah bertemu dengan keluarga. Baik itu dengan suami, apalagi dengan anak-anak, dengan mantu, dengan tetangga, keluarga besar. Ibu, pasti itu adalah harapan kita yang paling kita inginkan. Kan coba saja deh kita. Dulu yang sekolah SD sudah 40 tahun lulus SD, kemudian sudah 40 tahun ingin ketemu lagi. Kita suka mengatakan apa? Istilahnya reuni gitu ya, bertemu kembali. Apa itu untuk bertemu kembali? Yang lulus SMP, yang lulus SMA, dan sekarang zaman now sudah. Zaman dulu sekolahnya udah ingat lagi, ada WA, di kontak-kontak kita kumpul yuk. Senang rasanya kalau ngumpul, betul. Nah, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang reuni, berbicara tentang pertemuan kembali, berbicara tentang perjumpaan kembali, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ada suatu peristiwa yang sangat kita dambakan, yang sangat kita inginkan. Kita direunikan oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah, kita dipersatukan kembali oleh Allah dengan suami kita,
dengan anak-anak kita, dengan keluarga besar kita, dengan tetangga kita nanti di yaumil qiyamah. Apa urusannya? Dipertemukan kembali paling kita inginkan. Ustaz dan Nabiya itu ada yang dipertemukan kembali nanti. Ini bahasan kita. Keluarga yang seperti apa yang akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama-sama digabungkan kembali. Ini ya. Di akhirat kelak Allah akan mengumpulkan kita dengan keluarga kita, dengan anak keturunan kita, dengan tetangga kita nanti di yaumil qiyamah, tepatnya di surga adnannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz berharap itu kita bisa dikumpulkan kembali nanti oleh Allah dengan suami saya, dengan anak saya. Yuk kita bahas Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-20 sampai dengan ke-24. Ternyata Allah menjanjikan, kalau janji Allah itu pasti terjadi, karena la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin dan mustahil Allah akan mengkhianati janjinya. Dalam Al-Quran Karim, Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Allah katakan, tadi di pendahuluan saya bacakan, Jannatu 'adnin yadkhuluna, sesungguhnya surga Adnin itu akan masuk ke dalamnya, artinya ke dalam surga Adnin Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man shalaha min abaihi, orang-orang yang soleh dari orang-orang tua mereka, wa azwajihi, dan suami istri mereka, wa dzurriyyatihi, dan anak keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim, dan begitu pun malaikat masuk di dalamnya, min kulli bab, dari setiap penjuru pintu surga. Kalau malaikat dari berbagai macam pintu, ya. Lalu kemudian kata Allah, salamun alaikum, dan malaikat mengucapkan tahiyat, penghormatan kepada kita. Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian semua. Bima sabartum, dengan apa yang kamu bersikap sabar di dalam menjalani kehidupan kamu. Lalu kata Allah, fanikma uqbad-dar, dan itu adalah setinggi-tingginya, semulia-mulianya tempat kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, kita sekarang di dunia bareng sama suami kita 60 tahun, ya Bu, ada yang 40 tahun, dengan anak ada yang cuma 5 tahun, ada yang cuma 5 tahun, dengan anak bareng-barengnya Bu. Ya, SD sudah disantrenkan sampai perguruan tinggi. Baru lulus perguruan tinggi sudah dapat jodoh, dibawa sama suaminya. Sudah tidak jauhnya Bu. Ya itulah hidup dan kehidupan. Nah, janji Allah, semua umat manusia, terutama yang mempunyai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan serta ketetanggaan, Allah akan mengumpulkan nanti di dalam surga adnannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23-24 yang mengatakan. Ini Quran, bukan kata Pak Ustaz Ujah, ya. Ini Al-Quran Karim, Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan ke-24.
Tetapi ibu-ibu dari sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kebersamaan atau dikumpulkannya kembali kita dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga besar kita, itu tidak gratis oleh Allah diberikan. Ada perjuangan yang harus dilakukan, ada amaliyah yang harus diperbuat oleh kita jikalau kita ingin kumpul kembali nanti dengan keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa ada orang yang tidak dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah? Suami dengan istrinya tidak pernah bertemu sama sekali. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, ada tidak yang tidak bertemu? Ada di hadapan Allah. Itu tergantung amal dan perbuatan waktu dia di dunia. Lanjut. Ada nanti yang tidak berkumpul kembali di akhirat. Suami-suami di neraka, istrinya pun di neraka sama-sama. Dia tidak akan pernah berkumpul kembali. Ibu barangkali ingat keluarganya Nabi Nuh alaihi salam dengan anak dan istrinya akan dipertemukan kembali tidak? Tidak. Kan'an dengan Nabi Nuh sekalipun mereka tidak akan bertemu kembali di akhirat dan tidak akan dikumpulkan. Kenapa? Karena Nabi Nuh berada di dalam surga, sementara Kan'an dan istrinya atau istrinya Nabi Nuh dia berada di dalam neraka. Ada lagi misalkan contohnya Fir'aun dengan istrinya. Istrinya Fir'aun siapa? Siti Asiyah. Siti Asiyah itu adalah istri yang solehah, sementara Fir'aun durhaka, membangkang, bahkan sampai mengaku-ngaku Tuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Nanti di akhirat tidak mungkin bertemu kembali. Siti Asiyah berada di dalam surga, sementara Fir'aun berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab yang sampai dinaskan oleh Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma katab. Itu adalah nas untuk Abu Lahab. Yang tentu kalau kita baca itu tetap membacanya dapat pahala. Itu peringatan bagi kita, jangan kau seperti itu. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah Abu Lahab itu. Abu Lahab bersama istrinya durhaka kepada Allah. Bahkan istrinya Abu Lahab itu adalah orang yang mengunyah jantungnya Hamzah. Siapa Hamzah? Beliau adalah pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka karena bibi dan pamannya Rasul bertemu nanti di neraka? Tidak mungkin akan dipertemukan kembali. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Allah dalam pengertian jauh dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pilihkannya. Ada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim masuk surga, istrinya masuk surga, anak-anaknya masuk surga, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Bu, saya mau tanya dulu. Itu tadi ada keluarga. Pertama ada keluarga Nabi Nuh. Yang kedua ada keluarga Fir'aun. Yang ketiga ada keluarga Abu Lahab. Yang keempat ada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari gambaran yang tadi ibu pilih yang mana? Halo?
Ingat nggak? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Iya. Yang pertama Siti Hajar, yang kedua Siti Sarah. Alhamdulillah ibu mau pengen seperti keluarga Nabi Ibrahim. Kok nyanyinya dengan asem? Istrinya dua. Masya Allah. Itu sudah jelas ya. Gambaran keluarga itu seperti itu. Nanti Allah katakan tadi dalam firman-Nya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga bersama anak dan keturunannya, kemudian direunikan lagi oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita menjadi orang yang ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah, dikumpulkan oleh Allah di dalam surga adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Quran surat Al-Rahman ayat yang ke-23 24. Itu nasnya sudah sangat jelas. Semuanya terus akan dimasukkan bersama-sama, dikumpulkan kembali, semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan catatan dia senantiasa beramal soleh bentuknya. Makanya kalau kita sudah solehah, ibu-ibunya punya suami kurang soleh, Ustaz bagaimana kurang solehnya? Oh, kalau punya suami, punya anak laki, ya tingkah dan perbuatan atau akhlakiannya dilihat yang pertama sholatnya aja terlebih dahulu. Kalau sholatnya sudah siap datang ke masjid, nggak pernah ketinggalan berjamaah sholat subuh, maka itu sudah mencerminkan ibu tidak usah khawatir dengan akhlak suami ibu, tidak usah khawatir dengan akhlak anak-anak kita, karena itu adalah ukuran yang pertama yang bisa kita lihat. Itulah kalau subuh-subuh kita sudah bangun, sudah sholat tahajud, sholat tawaf, suaminya masih ngerengkol baik, ambil baik, ember pakai isiin air, siram sudah. Iya, karena ternyata begitu kan. Bapak mau dikumpulkan gak sih Pak nanti di yaumil qiyamah di dalam surga dengan ibu? Sampaikan. Ustaz, apa semua akan dikumpulkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya. Ibu tinggal duluan, bapaknya misalkan belakangan, nanti ketemu lagi. Anak kita masih dalam kandungan 4 bulan sudah keguguran, diketemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah tempatnya di dalam surga. Kita kadang-kadang sedihnya lewat kepala. Kalau punya anak berusia 7 tahun meninggal dunia, minta Allah bila mudah-mudahan Allah terus menjaga anak-anak kita. Amin. Kalau ada peristiwa seperti sedih, kita kadang-kadang sedih. Tetapi insya Allah anak yang meninggal semasa usianya masih kecil, belum balik, maka dia akan menjemput kita nanti di yaumil qiyamah untuk masuk bersama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Memang bukan membedeni, bukan nakut-nakutin, bukan apa-apa. Ustaz, suami saya yang pertama sudah meninggal, tetapi sayanya sekarang menikah lagi dengan suami yang baru. Nanti saya hidup bersama nggak dengan suami pertama saya di dalam surga? Yo, ayo, siapa yang sudah 4 kali nikahnya? Misal kan, ibu ya? Ada jamaah di tempat lain tanya ke saya, Ustaz, ya saya berbicara tentang reuni nanti di dalam surga bersama keluarga besar. Ustaz, saya kan ingin juga nanti ketemu dengan suami saya yang pertama yang menceraikan saya misalnya. Bisa nggak nanti di dalam surga ketemu? Bertemu pasti, tetapi untuk hidup bersama itu tidak mungkin. Ya. Makanya kalau usia sudah 70 tahun, apalagi kalau sudah 80 tahun, suaminya sudah mendahului, sudahlah nggak usah nikah lagi. Kalau udah 80 tahun, ada masih 79 tahun 300 kurang 1 hari mah tidak apa-apa, sopir Mbak. Ini mah yang sudah 80 tahun diupayakan kan tidak usah. Kenapa? Kan
kita alangkah nikmatnya nanti di yaumil kiamah berkumpul. Suami ada, anak-anak ada, kakek cucu buyut kita ada, semua bagaikan satu kampung, satu desa kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah nikah lagi mah tidak akan, berarti dia di kampung lain tinggalnya. Ya sama saja seperti di dunia. Si Ustaz nggak bisa aja. Ini ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya bawakan. Innama imra'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhir azwajiha. Jelas tuh? Jelas. Tuh Imam Ustaz yang sudah enggak ngerti. Allah katakan oleh Rasulnya, innama imra'ati, sesungguhnya perempuan atau seorang istri, tuwfiya anha, yang wafat baginya, meninggal, siapa? Zawjuha, suaminya si perempuan tadi, fatajawwazat, kemudian si perempuan itu menikah lagi, ba'dahu, setelah suaminya meninggal, bahia, maka tetap kepadanya li akhiri azwajiha, untuk suami yang akhir yang dia nikahi. Jelas? Oh, itu ya. Jadi jangan berharap. Kasih utama, kan saya juga umur 79 tahun 352 hari baru Ustaz pengen. Ya sudah, silakan saja. Ini ada keterangan akan dikumpulkan oleh Allah seluruh anak keturunan kita, seluruh dunia kita akan dikumpulkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu jelas itu ya. Masya Allah, kita kan di dunia, Masya Allah, ketinggalan 1-2 hari juga, sama suami sudah kangen beneran. Apalagi suami yang sudah mendahului daya tamat pasangan, meninggal sama sebuah galak, ngamuknya juga apa, kenapa ninggalin mama, kenapa ninggalin ibu, kenapa ninggalin saya, belum juga habis idahnya. Lah begitu. Kadang-kadang hati-hati ya. Kalau hidahnya belum habis, ya jangan dulu, ya Bu ya, jangan dulu. Kenapa? Karena itu berbahaya, tidak sah nanti perkawinannya. Itu loh maksudnya. Ya, kalau ini pertanyaannya sebaliknya. Bagus tuh pertanyaannya. Gini. Karena kan kalau dalam syariat agama dibolehkan laki-laki memiliki lebih dari satu, maka kan tidak boleh perempuan itu melakukan poliandri, bersuami dua, tidak boleh sama sekali. Maka kalau suami istrinya 4, dia nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kalau semuanya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu ya. Ya kalau suaminya nikah duluan, istrinya nikah lagi, nggak mungkin itu kata Allah oleh hadis tadi, menurut hadis riwayat tadi. Itu tidak akan dikumpulkan. Kalau nikah lagi maka dia akan dipertemukannya dengan suami yang terakhirnya. Itu maknanya ya, misalnya maknanya. Singkatnya, bahwa dzurriyyah kita, keturunan kita itu sangat mungkin dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa keturunan kita dan kita akan dikumpulkan oleh Allah. Tetapi tentu ada persyaratannya. Bagaimana caranya agar kita, keluarga kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, kakek kita, bapak kita, semua keluarga besar kita ngumpul di sana, ada prasyaratnya. Bahkan menurut Quran surat Ar-Ra'd ini,
Kalau sebelum ayatnya yakni ayat 20 sampai dengan ke-22 nya dikatakan minimal ada 8 syarat kalau keluarga besar kita ingin dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surga. Suami masuk ke surga, istrinya di surga, anak-anaknya di surga, cucu cicitnya di surga, kakek buyutnya di surga, ngumpul semua. Lalu apa persyaratannya? Maka ayat 20 Quran surat Al-Rahman katakan, yang pertama, alladzina yu'minuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Ini yang pertama. Ternyata Allah Karim Al-Quran itu begitu lengkap. Cuma kadang-kadang kitanya yang kurang tafakkaru, kurang berpikir, kurang membaca. Kitanya ya kadang-kadang. Makanya alhamdulillah kalau kita pengajian insyaallah senantiasa dapat walaupun sedikit-sedikit ilmu, insyaallah itu adalah sebagai wasilah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Nah, syarat yang pertama, kalau keluarga kita ingin berkumpul kembali, direunikan oleh Allah, dipertemukan kembali oleh Allah nanti secara keseluruhan di dalam surga, syarat yang pertama adalah alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Ini yang pertama, yakni orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak pernah merusak perjanjian tersebut. Satu, kalau kita ingin dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan beserta keluarga besar, berarti kita, anak-anak kita, suami kita harus senantiasa memegang teguh janji dalam kehidupan kita. Kelihatannya sepele ini, masya Allah. Begini Ustaz gampang amat ya sudah Allah cuma dengan memenuhi janji. Ya memang begitu. Tapi kadang-kadang kalau kata Pak Haji Roma kan, walaupun jalan ke surga itu murah, jarang orang yang semangat. Tetapi kadang-kadang walaupun jalan ke neraka itu mahal, orang-orang kadang-kadang berkorbannya setengah mati. Padahal Allah katakan di dalam ayat Quran surat Al-Rahman ayat yang ke-20, kalau kita ingin dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surga beserta keluarga besar kita, maka kita, suami kita, anak-anak kita, keturunan kita, semua keluarga besar kita harus senantiasa memegang teguh janji, baik janji kepada Allah, janji terhadap diri sendiri, dan janji terhadap sesama manusia. Oh, janjinya apa Pak Ustaz? Yuk kita bahas di sini. Ya, apa sih janji itu? Pertama dari sana. Ini saya ambil pendapatnya Profesor Muhammad Nasrullah. Profesor besar namanya. Yang namanya janji itu adalah kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat yang mengikat diri sendiri yang harus ditepati atau dipenuhi. Itu adalah janji. Berarti kita sudah kesiapan dan kesediaan berjanji mengucapkan kita i'tiqad di dalam hati. Misalkan jangan jauh-jauh makannya di sini menurut Sayyid Ridho itu, menurut Sayyid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, janji itu dibagi kepada 3. Artinya apa? Kesediaan kita, kesiapan kita, kesanggupan kita. Janji itu menurut Sayyid Ridho dalam tafsir Al-Manar dibagi 3. Pertama, janji kepada Allah. Yang kedua, janji terhadap diri sendiri. Dan yang ketiganya, janji kepada sesama manusia. Ini 3 janji. Kalau kita, anak kita, suami kita, dzurriyyat atau keturunan kita ingin dikumpulkan oleh Allah
di dalam surga, pegang teguh, penuhi janji kita, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia ataupun janji terhadap diri sendiri. Ini maknanya. Kadang-kadang ya, di sini dikatakan janji kepada Allah biasanya janji di dalam hati dan lisannya atau bahkan secara tertulis. Bahkan bisa jadi janji kepada Allah biasanya itu ini di luar ya, ada janji, ada nazar. Bu, ada janji, ada nazar. Kalau nazar itu beda dengan janji. Ya, kalau janji sekedar etika di dalam hati. Kalau nazar itu bisa ya hakikatnya sama, tetapi efek hukumnya yang berbeda. Ya, kalau janji belum kita tepati atau kita tidak tepati, maka itu tidak ada kafarat, tidak ada kifarat. Tetapi kalau nazar, kalau kita tidak mampu melaksanakannya dan tidak melaksanakan nazar itu, maka di situ ada kifaratnya. Itu untuk nazar. Kalau janji tidak, misalkan kita janji kepada Allah, ya nanti saya mau bangun malam, itu hakikatnya janji kepada Allah. Makanya jangan gegabah, jangan, maksud saya harus betul-betul ikhtiar kita, hati-hati kita, berazam diri, berniat diri. Ada ini musim SNPTN, anak-anak masuk perguruan tinggi. Pokoknya saya menatap kepada Allah. Kalau anak saya masuk misalkan fakultas hukum di Universitas Pajajaran atau di Universitas Indonesia, saya mau nyembelih kebo satu. Itu nazar itu. Kalau anak lulus ke fakultas hukum di Unpad atau di UI, kita sudah nazar kepada Allah. Kalau kita tidak menunaikannya, tidak memenuhinya, maka kita wajib membayar kifarat. Gimana? Insya Allah itu tetap, karena insya Allah itu adalah jawaban di dalam Islam, ya kan? Jadi tadi kadang-kadang kalau wajib ya, kadang-kadang kalau di kita di Indonesia, wabil khusus di Cilegon, wabil khusus di Kapling, wabil khusus di Cigading, di kampung saya, Ustaz, pengajian ya hari Selasa di Al-Iman jam 4 ya Ustaz, kata Bu Arum, SMS atau WA. Kata saya insya Allah. Tetapi kadang-kadang kalau itu dipergunakan di Cilegon, insya Allahnya itu 99,99% untuk tidak. Kadang-kadang padahal dalam agama kalau sudah insya Allah, hakikatnya kita janji langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda loh, Bu, mungkin pengajian ya sore di Al-Iman, iya sih, itu mah tidak, justru kita kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau sudah insya Allah, artinya apa? Kalau Allah mengizinkan, berarti kan sudah hubungan dengan Allah. Ya Bu ya. Kadang-kadang itu artinya. Ya. Kalau insya Allah bagaimana? Harus, maknanya begini misalkan. Saya insya Allah kalau anak saya lulus atau kalau suami saya sehat lagi, saya mau ngadain acara di rumah, walaupun kecil-kecilan. Kadang-kadang kita sudah begitu. Karena saking tasakurnya kita, bersyukurnya kita. Maka itu kalau sudah nazar harus dilakukan. Ada kifarat, ya, ada kifarat. Iya, ada kifarat. Ya, Ustaz, kifaratnya apa? Menurut hadis Rasulullah, kifaratnya yang pertama memberikan makan kepada fakir miskin selama sebanyak 10 orang. Ustaz, tidak bisa saya, misalkan. Lalu kata hadis Rasulullah dilanjutkan, kalau juga tidak bisa maka berikan pakaian kepada 10 orang. Ustaz tidak bisa juga maka lakukan puasa 3 hari untuk menebus kifarat kita itu. Tetapi artinya begini, atau ada lagi satu, artinya ada 4 kifaratnya itu. Yang pertama
kedua, memberikan makan kepada fakir miskin 10 orang, atau memberikan pakaian kepada fakir miskin sebanyak 10 orang, atau kemudian kita satu lagi tadi apa Bu? Ya, membebaskan hamba saya. Membebaskan hamba saya dulu. Itu yang ketinggalan tadi, ya. Membebaskan hamba saya, dan kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Ustazah, saya malas memberikan makan, malas memberikan pakaian, malas puasa, membebasin hamba saya juga susah, saya langsung saja puasa. Tidak bisa seperti itu. Harus bertahan. Bisa tidak puasa 10 hari? Tidak kuat puasa 10 hari. Maka diambil yang kedua. Silakan kamu memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 10 orang. Tidak kuat, tidak punya nasinya, tidak punya hartanya untuk memberikannya, cari pakaian 10 biji bagikan. Tidak kuat, cari hamba sahaya. Artinya tidak bisa. Yang pertama tidak bisa, langsung ke yang kelima itu tidak bisa. Artinya harus bertahap. Itu adalah kiparatnya. Maksud saya apa? Ikhtiar kita, sok muhasabah. Barangkali kita sejak usia pernikahan dulu, barangkali ada suami kita yang sekarang itu mantan pacar tuh, barangkali ya, yang sekarang jadi bapaknya anak-anak ibu, paling ganteng pokoknya di kampungnya, paling soleh, udah gitu paling tajir misalkan. Pokoknya mah dulu saya pernah lihat Ustaz di hati nih, pokoknya kalau laki-laki itu jadi suami saya mau membeli kebo 7 ekor misalkan. Itu janji kalau sampai sekarang belum terpenuhi, maka nanti oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Ahad ayat yang ke-29 dikatakan. Di sini dikatakan wal yuhu nuzur, tunaikanlah nadar kamu. Kalau tidak, maka nanti kita efeknya nanti di bawah. Apa akibat kita melalaikan janji, melalaikan nadar kita? Di bawah. Selamanya kita punya hutang. Kalau kita hukum, tunaikan janji atau nadar kita itu. Ini maknanya. Tadi kan kita sampaikan, yang namanya janji itu janji kepada Allah, janji kepada sesama, janji terhadap diri sendiri. Ini kadang-kadang kita. Ini artinya, ya. Cuma dibedakan, kalau janji sebatas janji, artinya kita tidak membawa nama Allah. Kadang-kadang kita kan lain ya, kalau di kita mah sudah golib, sumpah juga, sumpah saya mah, daeng suki, pokoknya saya mah, enggak begitu. Itu mah bukan sumpah. Yang namanya sumpah sudah diatur. Wallahi, tallahi, billahi, itu adalah sumpah di dalam Islam. Makanya atau demi Allah itu adalah dengan nama Allah, itu adalah sumpah. Sumpah saya dari apa? Saya mah film suki. Atau itu bukan sumpah, enak-enak dewek gitu mah. Iya, kadang-kadang begitu. Masih ada waktunya. Masih ya. Kalau Bu Arum sudah menekan, biasanya sudah begitu saya. Kenapa? Minta doa, ini buat yang udah lama sakit. Oh gitu. Ini papamu suaminya Ibu Bangun. Lagi sakit. Posisi Dede lagi sakit. Iya. Kalau ini buat yang Prasto. Oh gitu ya. Mantan bunda. Lanjut. Sementara 8 ya nanti diperdalam di rumah, dibuka Qurannya, Quran surat Ar-Rahman. Ini adalah pembuka saja ya Bu ya, ini pembuka saja. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi itu ya maknanya. Pertama yang akan Allah kumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari anak dan keturunannya itu adalah orang-orang yang senantiasa memegang teguh janjinya, baik janji dengan Allah, janji dengan diri sendiri, maupun janji dengan sesama manusia. Ya. Janji dengan Allah itu terutama itulah
membedakannya antara janji dengan nazar. Kalau janji tidak, kalau janji, pokoknya saya janji misalnya itu, ya, atau janji itu beginilah, kita janjian dengan tetangga, misalkan mau berangkat bareng kondangan, tiba-tiba cul aja, tak lupa, tak apa, tapi kita sudah janji, maka itu tidak boleh dalam Islam. Maknanya seperti itu. Kalau nazar kita sudah tahu asma Allah, dan kalau kita tidak bisa memenuhi, maka itu perlu untuk dibayar dengan kifarat hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu janji terhadap sesama manusia yang kedua, yang harus kan tadi dikatakan yang akan dikumpulkan itu adalah orang-orang yang memenuhi janji. Janji itu ada janji dengan Allah, ada janji dengan sesama manusia. Nah di sini janji dengan sesama manusia, kadang-kadang kita nih hati-hati betul dengan apa yang ada dalam diri kita, itu ya. Baik itu dalam bentuk waktu, dalam bentuk maliyah atau harta kekayaan, atau dalam bentuk ijarah, jual beli. Ya, kan yang namanya janji itu dalam bahasa Arab sama dengan akad. Sumpah janji itu sama dengan akad. Makanya ketika suami istri setelah akad, antah tukar jawab tukar, maka di situ kan ada tanggung jawab, ada kewajiban setelah akad. Iya kan? Makanya itu di sana maknanya. Nah ini janji dengan sesama manusia biasanya dari sesuatu kita janji itu. Ibu nanti kita berangkat baru ya jam segini, lah aja berangkat. Upayakan kalau kita sudah tidak bisa memenuhi entah karena lupa ataupun apa, cepat minta maaf kepada yang bersangkutan, orang yang sudah bikin janji dengan kita, orang yang sudah membuat janji dengan kita. Bu Ustaz, berarti besok kita kondangan paham ya? Ya Bu, insya Allah ya kita ketemu di sini jam segini. Tiba-tiba karena satu kepentingan kita lewat saja. Ini menunggu saja di sini. Ini berarti janji kita hubungannya dengan waktu antar sesama manusia kita. Kalau kita tidak minta maaf, maka itu akan menjadi kendala, akan menjadi penyebab tidak dimasukkannya kita, tidak dikumpulkannya kita dengan keluarga besar kita nanti di dalam surga. Alhamdulillah, subhanallah, di sini makanya tidak salah kalau Rasul katakan al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Yang namanya hutang harus dibayar. Tidak bisa kebayar di dunia, dibayar di akhirat. Kecuali kalau sudah itu sama itu yang waktu di dunia. Kita sudah bikin janji dengan seseorang, kitanya yang khianat, cepat minta maaf, selesaikan waktu di dunia sebelum ajal tiba. Kalau sudah ajal tiba, alhamdulillah, subhanallah, ini maknanya ya. Karena di sini dikatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-34 Allah katakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji yang telah kamu ucapkan karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak salah kalau Al-Quran katakan orang yang memenuhi janji, maka insya Allah kalau dalam keluarga itu masing-masing memegang teguh janjinya, baik janji dengan Allah, janji dengan sesama, atau janji dengan dirinya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga Allah secara bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu diantaranya ya. Ya, kalau khilaf itu dirukhsah. Dirukhsah itu artinya dimaafkan di hadapan Allah. Ya, kalau khilaf lupa ya, khilaf itu kan lupa. Kalau kita lupa maka rukhsah di hadapan Allah, artinya tidak berdosa di hadapan Allah. Tetapi walaupun kita lupa atau khilaf, maka setelah kita ingat kembali, cepat kita
ibu punten tadi ibunya saya tuh begini. Nah itu makanya seperti itu. Kalau tadi seperti ibu bilang, kalau hilaf tidak apa-apa. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Lalu kemudian Rasul katakan seluruh umat manusia itu pasti berdosa. Siapa yang paling bagus ketika berdosa, maka dia bertaubat akan dosanya. Semua manusia itu pelupa, tetapi siapa yang paling bagus? Orang yang cepat minta maaf atas kelupaannya. Itu maknanya dia. Jadi tidak ada dosa kalau lupa. Yang penting kan sudah dikatakan rufi al-qalam an salasin, diangkatnya ucapan itu dari 3 golongan manusia. Salah satunya dari orang yang tertidur sampai dia bangun, orang yang lupa sampai dia ingat, dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang gila sampai dia sakit. Maka kalau 4 kategori itu tidak kamu, artinya tidak berdosa. Itu maknanya, ya. Tidak berdosa kalau kita lupa. Sama dengan kita tidur, kita bangun sudah masuk waktu subuh jam 7 bangun kita, ternyata kita belum sholat subuh, berdosa tidak berdosa. Ya kita sholat aja di situ. Ya, atau anak bayi, anak kecil tidak berpuasa, tidak sholat, tidak berdosa. Ya itu maknanya ya, itu seperti itu. Jadi kalau orang lupa sama sekali tidak ada hukum syariah, tidak ada hukum taklifi, dia belum berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita kalau lagi berpuasa, tiba-tiba kita makan karena lupa, maka kan sah puasanya, tidak ada masalah. Itu hukum wajib begitu ya. Ya, di antaranya. Nah itu tadi ya. Janji kepada Allah, janji kepada diri sendiri, atau janji kepada semua orang lingkungan kita, terutama janji kepada Allah. Janji kepada Allah itu tidak betul kita, terutama dengan ketauhidan kita, terutama janji kepada Allah kan kita sering asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu janji kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusannya. Sumpah janji kita kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, barang siapa orang yang meninggal dunia dan kalimat terakhirnya kebawa ketauhidan kepada Allah dalam pengertian dia beragama Islam, maka insya Allah akan diangkat oleh Allah suatu ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga betul syahadat kita, baik syahadat tauhid maupun syahadat kenabian. Syahadat tauhid itu adalah keesaan Allah, syahadat kenabian itu adalah Rasulullah, Nabi dan Rasul terakhir. Harus betul-betul kita jaga. Ya, itu yang pertama. Masih ada waktunya, lanjut. Kalau udah sepi nggak dijawab berarti sudah mulai awal. Ya. 2 poin lagi. Ancaman bagi orang yang mengingkari janji. Ancaman yang pertama itu tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang kedua, orang yang mengingkari janji itu akan digelari dengan gelar munafik. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan predikatnya, sebutannya adalah munafik. Sementara derajat munafik itu sama dengan derajat orang-orang musyrikin. Nanti di akhirat sama-sama menghuni neraka jahanam, beradanya pun di dalam keraknya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Di sini dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari, arba'un munafiqan munafiqun. Kalau ada di dalam pribadi seseorang itu 4 macam hal. Salah satunya adalah apabila dia berkata dia tidak memenuhi janjinya, maka itu masuk dalam kategori orang yang munafik. Ya, satu itu di antaranya. Dan banyak lagi sebelumnya itu. Lalu kemudian yang tak kalah penting akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu
dengan Allah, apalagi janji dengan sesama manusia dan janji terhadap diri sendiri, maka Allah akan memberikan laknat kepada yang bersangkutan. Na'udzubillah, subhanallah. Ini dikatakan dalam hadis Ibu Sahih Muslim, man ahfara musliman fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala 'adlun. Na'udzubillah, subhanallah. Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Na'udzubillah, subhanallah. Dzalik masyaallah. Ini hadis sahih Muslim. Barang siapa orang yang tidak menunaikan janji, Allah akan melaknatnya, malaikat akan melaknatnya, bahkan barangkali manusia pun akan melaknatnya. Terbukti kan? Biasanya kalau orang sekali janji, khianat, sudah dia dimurid. Kedua kali dikasih kepercayaan, nyampe lagi 2 kali. Yang ketiganya, otomatis seumur-umur ngegaris tanah kita. Saya tidak akan lagi percaya kepada yang bersangkutan. Betul. Begitupun dalam hidup kehidupan kita, apalagi dengan Allah. Janji kita kepada Allah, ya Allah, saya bertobat, ya Allah, bertobat, taubatan nasuha, ya Allah, taubatan nasuha. Besoknya begitu lagi kata Allah, yo silahkan kamu sekali lagi berdoa lagi, taubat, ya Allah, taubat, ya Allah, yo sekali lagi. 3 kali sudah. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Tetapi kalau seperti itu, kata Allah akan melaknat manusia yang tidak menepati janji. Na'udzubillah, subhanallah. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah beserta suami kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan semua karib kerabat kita, serta sesama mukmin dan muslimat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kali pengajian kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah